Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai strategi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam menghadapi era Society 5.0. Namun, sebelum memulai pemaparan, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Meisya Maharani dengan NIM 2300661, dan yang kedua ada Sati Zahrani dengan NIM 2306293. Yang ketiga ada Muhammad Nazril Syahrin dengan NIM 2301075, dan yang terakhir ada Friska Andi Purnama dengan NIM 2305876. Mengapa pengelolaan sarana dan prasarana ini penting dalam dunia pendidikan? Karena pendidikan merupakan faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Ketersediaan dan pengelolaan sarana serta prasarana yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Apa itu sarana dan prasarana? Sarana dan prasarana memiliki peran krusial dalam dunia pendidikan karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pendidikan dan harus dikelola dengan baik. Sarana mencakup fasilitas yang digunakan langsung dalam proses belajar mengajar, sementara prasarana meliputi gedung serta perlengkapan administrasi yang mendukung keberlangsungan pendidikan. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, sehingga pengelolaan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih berkualitas. Selanjutnya ada era Society 5.0. Era Society 5.0 merupakan era baru yang mengintegrasikan teknologi dengan pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, pendidikan dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga siap dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di masa depan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh dunia pendidikan di Indonesia untuk menghadapi era ini, yaitu dengan melihat infrastruktur yang ada di Indonesia, pengembangan SDM, menyinkronkan pendidikan dan industri, serta penggunaan teknologi sebagai alat kegiatan belajar mengajar. 4 hal yang membuat perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu dengan pendidikan berbasis kompetensi, pemanfaatan IoT atau Internet of Things, pemanfaatan virtual atau augmented reality, yang terakhir ada pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence. Nah, selanjutnya, sebenarnya apa yang menjadi urgensi dalam transformasi pengelolaan sarana dan prasarana di era Society 5.0? Nah, dalam era revolusi industri 4.0, digitalisasi dan otomatisasi menjadi fokus utama dalam meningkatkan efisiensi kerja dan layanan. Namun, Society 5.0 mengubah pendekatan tersebut dengan menjadikan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Nah, berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023, masih terdapat lebih dari 200.000 ruang kelas yang rusak, dengan sekitar 50% diantaranya mengalami kerusakan berat. Selain itu, akses terhadap internet di sekolah-sekolah di daerah terpencil masih sangat terbatas. Hal tersebut tentunya menghambat proses digitalisasi dalam dunia pendidikan. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk pengelolaan sarana prasarana di era Society 5.0 ini? Nah, salah satu tantangan utama adalah kesenjangan infrastruktur antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. 20% sekolah di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses listrik dan internet, terutama di wilayah terpencil seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Minimnya literasi digital di kalangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi hambatan serius dalam pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia harus mengatasi
tantangan-tantangan ini dengan pendekatan yang lebih inovatif, termasuk peningkatan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, lalu penguatan regulasi keamanan data, serta dorongan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam fasilitas pendidikan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat lebih siap menghadapi era Society 5.0 dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, beralih ke dunia pendidikan nih, Adam. Jadi siswa sekolah dasar di Cianjur, Jawa Barat ini terpaksa belajar di lantai. Iya Tasya, ruang kelas rusak serta meja kursi di sekolah mereka ini terbatas ya. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang belajar harus dirasakan siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Karya Sakti di Kampung Pasir Gede, Desa Salam Nunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Setiap hari siswa kelas 5 ini harus belajar di lantai. Sesekali mereka belajar sambil berbaring jika mulai pegal. Kurangnya ketersediaan bangku dan meja membuat mereka harus bergantian menggunakannya dengan kelas lain. Di belajar di UBIN nyaman nggak? Enggak sih, enggak terlalu nyaman juga. Gimana, dingin apa gimana? Nah iya, dingin, jadi Terus? pegal. Pegal? Iya, Pengennya gimana? pengennya ada bangku gitu sama meja. Kondisi ini mereka alami sejak awal tahun pembelajaran dimulai pada Juli lalu. Pemandangan yang tak kalah mirisnya juga terlihat pada sisi lain bangunan sekolah ini. Atap yang mulai keropos dan hampir ambruk, serta dinding yang mulai terbelah lantaran usang dimakan usia. Itu yang bawah 3 kelas, Pak. 3 kelas yang pada saat ini mungkin bisa seolah-olah dipaksakan untuk KBM kelas 3 dan kelas 6. Ini satu lagi sudah tidak bisa digunakan lagi. Iya, karena pada prinsipnya kalau dilaksanakan juga khawatir ke kondisi anak-anak. Membahayakan. Para siswa dan guru berharap pemerintah melalui dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan agar sarana dan prasarana dapat menunjang siswa-siswi untuk bisa belajar dengan aman dan nyaman. Mugi Satria melaporkan untuk NET. Nah, pada video tadi merupakan salah satu contoh nyata sekolah yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sebelumnya sudah dijelaskan juga urgensi transformasi pengelolaan sarana prasarana di era Society 5.0 dan juga tantangan pengelolaan sarana prasarana di era Society 5.0. Nah, di sini saya akan menjelaskan strategi dalam menghadapi Society 5.0. Nah, ada apa saja dalam strategi menghadapi Society 5.0? Yang pertama itu meningkatkan kualitas infrastruktur. Kenapa? Ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan karena masih adanya kesenjangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan juga pedesaan. Tanpa sarana yang memadai, pembelajaran berbasis teknologi sulit diimplementasikan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam penyediaan infrastruktur yang lebih inklusif seperti pemanfaatan energi terbarukan, jaringan satelit, dan teknologi berbasis IoT, Internet of Things, untuk mendukung digitalisasi pendidikan di Indonesia gitu. Yang kedua yaitu transformasi digital dalam pengelolaan sarana pendidikan. Era Society 5.0 menuntut adanya modernisasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemanfaatan Internet of Things (IoT), cloud computing, dan sistem berbasis affiliate intelligence ataupun yang kita kenal sebagai AI dalam manajemen fasilitas sekolah dapat meningkatkan efisiensi, memastikan perawatan sarana yang lebih baik, serta mendukung sistem pembelajaran yang lebih interaktif dan responsif.
Yang ketiga ada literasi digital dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Rendahnya literasi digital di kalangan tenaga pendidik juga berdampak pada kurangnya optimal pengelolaan sarana pendidikan. Masih banyak sekolah yang belum mampu memanfaatkan learning management system atau yang disingkat LMS, sistem smart classroom, ataupun juga teknologi digital lainnya dalam pengelolaan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, program pelatihan digital intensif perlu diperkuat agar tenaga pendidik dapat lebih siap dalam menggunakan teknologi untuk mendukung sarana belajar yang lebih modern dan efektif. Yang keempat, ada keamanan data dalam pengelolaan fasilitas pendidikan. Digitalisasi dalam pengelolaan sarana pendidikan juga menghadirkan tantangan dalam hal keamanan data. Penggunaan blockchain dan juga Data Security Management System (DSMS) dapat menjadi salah satu solusi untuk memastikan transparansi administrasi sekolah serta melindungi data-data akademik seperti siswa dan juga tenaga pendidik dari ancaman cyber. Yang kita ketahui masih rawan data kita dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Strategi yang kelima itu adalah keberlanjutan dalam pengelolaan sarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang berkelanjutan menjadi salah satu kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang ramah lingkungan dan tentunya juga efisien. Implementasi konsep Green School seperti penerangan sistem manajemen energi cerdas, daur ulang limbah, dan desain bangunan yang ramah lingkungan dapat meningkatkan efisien sumber daya serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan juga nyaman bagi peserta didik yang menempatinya. Zaman selalu berubah dan berkembang. Kita tidak bisa hanya mengandalkan nilai-nilai yang selama ini kita pegang teguh, tapi juga perlu membekali murid dengan kemampuan yang sesuai. Dan untuk itu, kami sebagai pengajar pun membutuhkan bantuan teknologi agar hal ini dapat berjalan seimbang dan tentunya sesuai dengan perkembangan zaman tersebut. Kami pun menyambut baik penggunaan kelas pintar dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Kami dimudahkan karena kelas pintar memiliki bank materi yang beragam. Kami pun dapat menambahkan pelajaran kami seperti pelajaran Al-Islam, Bahasa Arab, dan Kemuhammadiyahan. Dengan kelas pintar ini, murid pun bebas mengakses dan mempelajarinya sesuai kebutuhan mereka. Belajar dengan kelas pintar sangat memudahkan. Sekarang nggak perlu banyak buku lagi, karena aku bisa mengakses semua mata pelajaran dalam satu platform aja. Materi pelajaran yang tersedia juga banyak jenisnya. Bisa baca e-book ataupun menyimak PPT bernarasi. Belajar jadi nggak ngebosenin deh. Video tadi merupakan contoh salah satu sekolah yang telah menerapkan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik. Sekolah tersebut juga sudah mendukung era Society 5.0 di mana guru itu dapat turut aktif memberikan pengajaran dan diskusi kepada muridnya disertai dengan penerapan teknologi. Kesimpulannya, dalam sistem pendidikan, sarana dan prasarana bukan hanya pelengkap saja, tetapi elemen utama yang menentukan kualitas untuk pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam
mengenai efektivitas pengelolaan sarana prasarana pendidikan saat ini, serta langkah-langkah inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitasnya. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem pendidikan dalam era Society 5.0 sangat bergantung pada pengelolaan sarana dan prasarana yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, transportasi pendidikan akan sulit terwujud. Oleh karena itu, perencanaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam membangun pendidikan yang inklusif, modern, dan berdaya saing tinggi. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian presentasi yang